Or his device cek ini, cek connect wifi kita atau juga yang lain. Masih latihan Bu. Bapaknya udah join ya. Bapaknya udah join ya. Tadi dengerin ini aja. Assalamualaikum Mbak Feby. Itu ada yang sedikit kelihatan apa ya gambar. Kayaknya Bu Siti Nurjana udah masuk deh. Oke, baik. Selamat pagi dan selamat bergabung di ruang virtual Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Aisyah bagi seluruh peserta dan undangan launching training of trainer guru pendidikan anak usia dini Aisyah yang akan dilanjutkan dengan kuliah umum perdana. Terima kasih sudah bergabung dan salam sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Dr. Siti Nurjana Johantini, yang kami hormati Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dr. Muhammad Hasbi, Koordinator Bidang Pendidikan dan Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyah Profesor Dr. Masya Husnan Mage, Ketua Majelis Tikdasmen PP Aisyah Dr. Anda Fitni Wilis MPD beserta seluruh jajaran, para pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan pimpinan cabang Aisyah Majelis Tikdasmen
dan Ikatan Guru Bustanul Atfal, serta seluruh peserta TOT yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan launching training of trainer Guru PAUD Aisyah dengan tema membangun trainer yang berkualitas, berkarakter, dan inspiratif yang nanti dilanjutkan dengan kuliah umum perdana. Di hari yang penuh berkah ini, Jumat 10 Juni tahun 2022. Ibu serta Bapak yang kami hormati, marilah kita awali acara dengan mendengarkan lantunan kalam ilahi surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 21 yang dibacakan oleh Ibu Edriati MPD. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada yang membacakan serta bagi kita yang mendengarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, meningkat pada acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Aisyah. Hadirin dimohon duduk tegak, hebat. bakti membangun negara.
masyarakat Islam sejati penuh karunia. Berkibarlah panji matahari menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara, mencinta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Hadirin, guru merupakan ujung tombak terlaksananya pendidikan yang bermutu. Pengalaman pendidikan, khususnya pendidikan agama dan sosial, di tingkat pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting bagi pembentukan karakter anak. Dalam pertumbuhannya, anak harus ditemukan rasa percaya diri dan kesenangan untuk belajar. Sehingga kelak di kemudian hari, anak menjadi senang belajar dan pandai belajar. Konsep belajar dengan penuh sukacita harus menjadi dasar guru dalam melakukan stimulasi pada anak didik. Pelaksanaan pendekatan pembelajaran yang dinilai dan direkomendasikan oleh para ahli hendaknya dapat mencapai sasaran dan dilaksanakan dengan akurat, sehingga harapan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan anak usia dini berkualitas dapat diwujudkan secara holistik. Oleh karena itu, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Aisyah perlu menyiapkan tenaga-tenaga khusus yang mampu memberikan penyuluhan dan pendampingan seluas-luasnya serta berkelanjutan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan PAUD berkualitas sesuai dengan standar pendidikan di Aisyah yang dilakukan dengan menyelenggarakan training of trainer guru PAUD selama 2 bulan ke depan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti pengantar Ketua Divisi Pendidikan Anak Usia Dini, Dr. Chandrawati MPD. Kami silakan. Ya, terima kasih Ibu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita banggakan, kita muliakan. Yang pada hari ini telah hadir Ibu Ketua Umum PP Aisyah, Ibunda kita, Ibu Dr. Nurjana Johantini, yang hari ini luar biasa kami bahagia dan gembira sekali kehadiran Ibu yang sangat kita nanti-nantikan. Semoga Ibu sehat selalu, bahagia selalu bersama kami. Yang terhormat Bapak Muhammad, maksud saya Bapak Dr. Muhammad Hasbi, Direktur PAUD Kemendikbudristek yang luar biasa, hari ini sudah hadir dan merupakan rasa syukur dan bahagia kami semuanya. Yang terhormat dan yang kami sayangi, kami banggakan pula, yaitu Ibu Profesor Dr. Masito Husnan MAG, yang luar biasa sudah mendampingi kami, yang kebetulan ibunda kita ini adalah koordinator bidang pendidikan di PP Aisyah kita ini. Seluruh ibu-ibu Aisyah yang luar biasa dari tingkat pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, Majelis Dikdasmen yang hadir pada hari ini. Dan juga seluruh ibu-ibu guru
IGABA dari tingkat pusat, wilayah, dan juga cabang. Pengurusnya yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa yang sangat kami cintai. Halo teman-temanku, saudara-saudaraku, para peserta TOT yang luar biasa. Cantik-cantik, manis-manis, mana senyumnya? Iya, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, rasanya kami dari Majelis Dikdasmen untuk TOT ini akan memberikan satu info tentang TOT kita ini. Yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah investasi masa depan yang sangat bernilai. PP Aisyah Majelis Dikdasmen telah berkomitmen bahwa pendidikan bagi generasi masa depan harus dimulai dan disiapkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, proses penyemaian generasi masa depan ini harus dibarengi dengan penyiapan guru profesional, yaitu melalui training kita ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa kita mempunyai tujuan untuk TOT kita ini. Antara lain, tentu kita akan menghasilkan trainer-trainer yang berkualitas. Kemudian dapat mengkonsensuskan paradigma bahwa hasil pendidikan PAUD Aisyah yang berkualitas utamanya ditentukan oleh mutu sumber daya manusia guru Aisyah yang kita cintai bersama. Dapat menentukan pilihan pendekatan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan hasil penelitian terkini mengenai PAUD hendaknya terus-menerus disampaikan pada pelaku ataupun guru-guru ataupun penyelenggara PAUD Aisyah kita ini. Menciptakan sebuah community yang bersama-sama saling mendukung dan menjaga kualitas pelayanan setiap satuan PAUD Aisyah di Indonesia. Kemudian generasi bangsa yang mendapatkan kesempatan masuk PAUD yang bermutu akan menjadi manusia yang lebih bermutu juga. Ibu Ketua Umum PP Aisyah yang kami banggakan, yang kami sayangi, yang kami cintai, begitu juga Ibu Ketua yang lain dalam hal ini Ibu Profesor Dr. Masyitoh, seizin dan artinya kita juga akan lebih mantap dan lebih mengetahui tentang TOT ini. Izin Ibu Ketua Umum, saya akan menjelaskan pokok-pokoknya saja sehingga gambaran TOT kita yang kita sudah rencanakan sejak lama baru hari inilah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan dari semua pihak, khususnya pimpinan-pimpinan pusat Aisyah kita ini. Yang pertama, tentu ibu-ibu semua hadirin yang berbahagia, dalam rangka mewujudkan pelayanan PAUD yang berkualitas, diperlukan dan disiapkan trainer ahli di internal Aisyah kita ini. Nah, ahli yang mampu memberikan penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan pada guru PAUD Aisyah sesuai dengan standar kualitas yang dicanangkan oleh PP Aisyah kita. TOT dilaksanakan dalam rangka membentuk trainer handal yang berkarakter unggul, yang dengan karakternya tersebut mampu menginspirasi dan mengajak guru yang dibinanya
untuk bermutu tinggi. Terdapat 5 rumpun materi, Ibu Ketua Umum, yang kami akan kuatkan di sini tentang TOT ini. Materi pondasi pada proses TOT, yaitu materi yang akan melejitkan kemampuan individu calon trainer menjadi sosok guru yang bisa dicontoh. Sebagai gurunya guru, calon trainer harus memiliki spiritual orientasi, kepribadian yang unggul, dan keterampilan membangun skill kepautannya. Nah, penjelasan materi pembangunan trainer yang berkualitas, berkarakter, dan inspiratif ada 5 rumpun materi kita. Pertama, Al-Quran. Nah, tujuannya, Ibu Ketua Umum dan hadirin semua, materi ini bertujuan membangun literasi Al-Quran dan akhlak Al-Quran pada diri trainer, sehingga mereka terbiasa menjadi pribadi yang rabbani, adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah, lalu mengaplikasikan ilmu yang diketahuinya dalam kehidupan serta mengajarkan masyarakat dari ilmu yang diketahuinya sebagai bekal guru untuk diaplikasikan dalam pembelajaran anak usia dini di TK Aisyah kita. Yang kedua, komunikasi skill and literation. Membangun kemampuan berkomunikasi yang efektif dalam berbagai kondisi dan peran dan juga penguasaan bahasa Indonesia yang baku, penaklukan bahasa asing, foreign language acquisition. Keterampilan yang menguatkan kemampuan menulis, kesenangan membaca yang menguatkan semangat belajar sepanjang hayat sebagai guru. Karena guru yang profesional inilah yang kita inginkan melalui trainer kita ini. Artinya melalui TOT kita ini. Yang ketiga, Islamic coaching untuk guru. Yaitu tujuannya membangkitkan citra guru, orientasi hidup, dan kekuatan menjadi pelatih yang terlebih dahulu terlatih sebagai guru excellent. Masya Allah, subhanallah, semoga guru-guru Aisyah tentunya sebagai guru yang excellent. Mudah-mudahan Allah memeridhoinya. Berikutnya yang keempat, anatomi tubuh manusia. Dalam hal ini tujuannya membuka cakrawala eksplorasi dan pemahaman terhadap sistem tubuh, sistem syaraf, neuroscience. Trainer sebagai guru terbangun struktur berpikir tingkat tinggi sehingga mampu menegakkan kebenaran dan pandai dan berbahagia. Trainer atau guru kita ini sehat, bugar, mampu merawat diri, mampu membangun diri untuk bekerja, mencapai peak performance atau penampilan optimal, dan willpower atau bisa berkuasa, mempunyai power, dan bekerja dengan sepenuh hati, mindfulness. Nah, terakhir, Ibu Ketua Umum dan semua, Bapak Hasbi dan semuanya yang hadir di sini, falsafah training kita. Menjadi trainer yang menguasai aspek psikologi dalam training, yaitu aspek tata kelola training, dan menguasai kompetensi trainer. Inilah
cakupan materi gambaran TOT kita, karena kita agak berbeda sedikit dengan training-training yang lain, karena seluruh peserta ini adalah pilihan yang memang sudah punya jam terbang sebagai guru, juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan oleh pemerintah, maka karena Aisyah mempunyai spesifik dalam al-Islam, kemuhammadian, keaisyahan, sehingga rumpun-rumpun tadi menjadi satu komprehensif yang guru-guru kita siap menerimanya, siap memahaminya, dan siap melaksanakannya sebagai trainer. Demikian Ibu Ketua Umum PP Aisyah yang kami banggakan, dan Pak Hasbi, Ibu Prof. Masito, dan seluruh ibu-ibu pengurus dan semuanya. Rasanya Ibu Ketua dan seluruh peserta nggak lengkap ini kalau acara TOT guru-guru PAUD ini tidak diselingi dengan kegembiraan yang ciri khasnya adalah guru TK ini bisa bernyanyi. Izin, mari bersama-sama kita bernyanyi satu bait saja. Yang bisa mengikuti, yang belum bisa nanti kita semangati. Izin ya, Bu Ketua. Ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asyik sekali. Kami dibimbingnya dengan tulus hati, jadi orang berguna di kemudian hari. Terima kasih Ibu-ibu semua. Semoga kita menjadi guru yang amanah, trainer yang amanah, dan trainer yang sehat, bugar, dan sehat selalu. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita semua bergembira ya. Terima kasih Ibu Chandra dan Ibu serta Bapak yang kami hormati. Meningkat pada acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. David Wilis MPD. Kami persilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Tak terhitung jumlah nikmat diberikan Allah, terutama nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Aisyah yang kita cintai ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus sehat dan bisa melanjutkan perjuangan Aisyah ke depan. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai guru kita, tauladan kita, pemimpin kita yang patut kita contoh. Dan kita terus berjuang untuk menjalankan ajaran-ajaran yang dibawanya. Insya Allah kita semua yang ada di sini istiqomah untuk berjuang melalui Aisyah ini. Demi tegaknya agama Islam yang sebenar-benarnya. Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah yang saya hormati, Ibu Dr. Nurjanah Juhadtini MSI, Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud, Bapak
Dr. Muhammad Hasbi. Terima kasih Bapak Hasbi sudah menyempatkan hadir pada kegiatan launching TOT Guru PAUD Aisyah. Ibu Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Koordinator Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Profesor Dr. Masito Hussein, Pokoknya kayak 2 tahun. kami muliakan. Ibu-ibu dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Aisyah yang berkesempatan hadir pada hari ini, ibu-ibu dari pimpinan wilayah, pimpinan daerah, bahkan ada dari pimpinan cabang. Alhamdulillah sekarang hadir 300 orang yang ada di Zoom ini, yang dalam undangan sesungguhnya ada 280, tetapi ini hadir 300, luar biasa. Alhamdulillah. Ini apresiasi untuk teman-teman panitia yang bisa menghadirkan para pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, kemudian juga pada ibu-ibu guru TK, pimpinan IGABA, mulai dari pusat, wilayah, daerah, dan tentunya yang sangat kami banggakan adalah peserta TOT yang berjumlah 30 orang. Kami laporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa TOT ini dilaksanakan mulai dari bulan Juni sampai Agustus. Pesertanya 30 orang, diseleksi oleh tim yang sudah dibentuk. 13 orang ini belum mewakili 34 wilayah, tetapi baru 13 wilayah yang berasal dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Papua, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Selatan. Peserta yang 30 orang ini berasal dari 13 wilayah ini. Mudah-mudahan untuk angkatan berikutnya nanti ada dari wilayah-wilayah yang lain. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak per wilayah mewakili satu persatu? Tentu ini ada standar yang ditetapkan oleh tim, sehingga yang bisa mengikuti untuk angkatan pertama ini baru 30 orang ini yang berasal dari 13 wilayah ini. Tujuan dari TOT ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Chandrawati sebagai koordinator dari divisi PAUD, yaitu menciptakan trainer yang handal, yang bermutu, profesional. Diharapkan mereka saling mendukung dan saling bekerja sama dalam mewujudkan lembaga-lembaga PAUD Aisyah yang berkualitas dan semakin berkualitas. Materi-materinya tadi sudah dijabarkan apa saja. Insya Allah perjalanan TOT ini bisa lancar, baik, dan semua yang kita harapkan bisa kita wujudkan. Adapun tema yang diangkat di dalam kegiatan kali ini, ya, TOT kali ini adalah membangun trainer yang berkualitas, berkarakter, dan inspiratif.
Nah, saya kira ini yang kunci yang sangat penting, bagaimana berkarakter dan inspiratif. Mudah-mudahan selama dalam TOT ini, dalam pelatihan-pelatihan nanti, guru-guru yang ikut dalam TOT ini benar-benar bisa menjadi guru-guru yang inspiratif. Karena inilah yang sangat dibutuhkan. Bagaimana menciptakan guru-guru yang bisa menginspirasi murid-muridnya. Bisa murid-muridnya belajar dengan tenang, nyaman, senang, dan inspirasinya muncul. Kreativitasnya muncul. Nah, tentu saja harus dilandasi dengan karakter Islam. Karakter-karakter yang betul-betul diharapkan menjadi insan kamil di kemudian hari. Ibu Ketua Umum dan ibu-ibu, bapak yang hadir pada kesempatan ini, tidak berpanjang kalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik dari panitia yang sudah bekerja keras untuk terlaksananya TOT ini, karena ini program Majlis Dikdasmen yang sudah dicanangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Ini menjadi putusan Rakernas bahwa harus dilakukan TOT. Alhamdulillah di ujung periode ini kegiatan ini bisa terlaksana. Semoga berjalan lancar, baik, dan menghasilkan trainer-trainer yang berkualitas, berkarakter, dan inspiratif tadi. Sehingga kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan di daerah-daerah dengan trainer-trainer yang sudah kita siapkan. Dan diharapkan dengan adanya trainer-trainer kita yang handal ini, guru-guru kita di daerah bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang baik, yang goalnya guru-guru kita bisa melaksanakan pendidikan pada anak usia dini yang menjadi tanggung jawabnya menjadi baik dan berkualitas. Demikian, terima kasih. Nanti akan dibuka, di-launching kegiatan ini oleh Ibu Ketua Umum. Terima kasih Ibu Nur sudah berkesempatan hadir dalam kesibukannya yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini bisa hadir bersama dengan kita. Mohon nanti diberikan arahan dan melakukan launching untuk TOT yang dilaksanakan pada hari ini. Demikian, terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Unda Fitnilis dan Ibu serta Bapak yang berbahagia. Sudah lebih dari 1 abad organisasi Aisyah berkhidmat bagi agama, bangsa, dan negara. Perannya yang sangat besar mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat. Sejarah menuliskan bahwa pada tanggal 24 Agustus 1919, Aisyah menginisiasi pendirian Froebel Kindergarten Aisyah di Kampung Kauman, Yogyakarta, yang kemudian pada tahun 1924, sekolah ini diubah namanya menjadi Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal atau TK ABA, yang kemudian menjadi TK pertama di Indonesia. Dan hingga hari ini menjadi bukti concern Aisyah terhadap pendidikan anak usia dini. Dan saat ini alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita Dr. Muhammad Hasbi, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang akan menyampaikan sambutannya. Dengan hormat kami persilahkan Bapak Hasbi. Terima kasih Bu Neni. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu
wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Ibu Ketua Umum PP Aisyah, Ibu Dr. Siti Nurjannah Yohantini, MMSI, kemudian Ibu Profesor Dr. Masito Cusnan, MAG, selaku pembicara utama, kemudian Ibu Ketua Majelis Bikdasmen PP Aisyah, Dr. Anda Haja Fitni Wilis, MPD, kemudian seluruh pengurus PP Aisyah yang tidak bisa disebut satu persatu, kemudian juga seluruh pengurus wilayah, pengurus daerah, kemudian saya juga ingin merekognisi seluruh pengurus Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal, kemudian para peserta TOT, ibu dan bapak hadirin dan hadirat yang tidak bisa disebut satu persatu. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat anugerah kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama membersamai Ibu Ketua Umum dalam rangka mengikuti acara launching Training of Trainer atau TOT Guru PAUD Aisyah tahun 2022. Salawat dan taslim senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah akan tetap setia hingga akhir zaman. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebagai perwakilan Kemendikbudristek dan sebagai warga Muhammadiyah, saya sungguh merasa terhormat dan berbahagia karena pada hari ini dapat hadir dalam acara yang diharapkan dapat mempersiapkan para pelatih untuk meningkatkan kualitas para guru PAUD Aisyah. Acara ini menunjukkan rekognisi Aisyah terhadap pentingnya peran guru dalam pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya selaku perwakilan Kemendikbudristek menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap warga Aisyah dimanapun berada, baik pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, anggota, dan segenap simpatisan Aisyah yang telah berjuang bersisi-sisian dengan pemerintah, bahu-membahu dalam rangka menghadirkan layanan pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia. Akses dan kualitas PAUD yang ada saat ini tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya dukungan dari lebih 20.000 satuan PAUD Aisyah Bustanul Atfal di seluruh pelosok tanah air. Aisyah, sebagaimana kita ketahui pula, telah menjadi pelopor berdirinya layanan PAUD yang pertama di Indonesia. Ibu dan Bapak yang kami hormati, persoalan kualitas dalam pendidikan anak usia dini telah didefinisikan dengan baik melalui model PAUD berkualitas. Di dalam model ini, kita mempercayai bahwa guru dan tenaga kependidikan adalah merupakan komponen input yang memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan PAUD berkualitas. GTK yang berkualitas akan mampu mengawal terwujudnya pilar-pilar PAUD berkualitas. Adapun pilar yang saya maksud, 4 pilar yang saya maksud adalah yang pertama kualitas proses pembelajaran, kemudian kemitraan dengan keluarga, pemenuhan kebutuhan esensial dan kualitas kepemimpinan dan pengolahan sumber daya di satuan pendidikan. Dalam Permendikbudristek mengenai standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, pentingnya peran guru dan tenaga pendidikan pun telah direkognisi dengan baik. Terdapat 23 indikator SPM yang telah ditetapkan untuk urusan pendidikan. 14 diantaranya adalah indikator SPM di tingkat provinsi dan 9 diantaranya adalah indikator SPM di tingkat kabupaten kota. Dari 9 indikator tersebut, 4 diantaranya adalah indikator untuk pendidikan anak usia dini dan 2 diantaranya adalah indikator yang terkait dengan kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Saya sebut saja yang pertama dari keempat indikator itu adalah yang pertama angka kesiapan sekolah, kemudian rasio pengawas pemilik dibandingkan dengan satuan pendidikan, kemudian kualifikasi dan kompetensi guru di satuan pendidikan, dan jumlah satuan PAUD yang terakreditasi. Nah, rasio pengawas pemilik dan kualifikasi guru, kualifikasi dan kompetensi guru adalah merupakan 2 indikator yang terkait dengan kualitas guru dan tenaga pendidikan. Nah, dengan melihat indikator ini, maka sangat jelas bagi kita bahwa untuk memastikan terpenuhinya indikator-indikator kualitas penyelenggaraan layanan PAUD, sebagaimana telah kita lihat dalam PP nomor 57 tahun 2021 tentang SNP atau Standar Nasional Pendidikan,
maka melibatkan upaya untuk memastikan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, lalu kemudian timbul pertanyaan, guru seperti apa yang kita harapkan mampu mengemban amanah untuk menghadirkan layanan PAUD berkualitas? Ada setidaknya 4 model kompetensi guru PAUD yang kita harapkan dapat diinternalisasi oleh guru PAUD yang nantinya akan diajarkan oleh para trainer yang akan dihasilkan dalam program training of trainer ini. Yang pertama terkait dengan kompetensi kepribadian, adalah merupakan kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seorang guru PAUD Aisyah yang dewasa, kemudian arif dan berwibawa, mantap, memiliki akhlak mulia, serta dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kompetensi pedagogik, bermakna kemampuan guru PAUD Aisyah dalam pembelajaran, pengembangan peserta didik dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Yang ketiga adalah kompetensi sosial yang bermakna kemampuan para guru PAUD Aisyah untuk berkomunikasi dan bergaul dengan ekosistem pendidikan yang lain. Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional, yaitu penguasaan terhadap substansi kepaudan, terhadap materi pembelajaran yang lebih luas dan mendalam. Nah, inilah tugas dari para peserta TOT Guru PAUD yang hadir pada hari ini. Bagaimana memastikan bahwa guru PAUD Aisyah menguasai model kompetensi yang dibutuhkan ini dalam rangka menghadirkan pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidikan. Tentu, tugas ini tidaklah ringan. Mengapa? Karena sebelum bisa mengajarkan hal ini kepada para guru PAUD, maka para trainer harus menjadi role model bagi trainee-nya, harus menjadi suri tauladan, ya, harus menjadi contoh yang baik. Para trainer harus mampu menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi living example, contoh hidup yang dapat ditiru, digugu oleh para trainee, tidak hanya di ruang pelatihan, tidak hanya di ruang pelatihan, tapi juga dalam kehidupan nyata di ruang pembelajaran. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, yang terakhir, izinkanlah saya atas nama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekali lagi memberikan apresiasi atas upaya untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD melalui penyediaan pelatih yang berkualitas melalui kegiatan training of trainer ini. Semoga kegiatan ini mampu mencetak trainer atau pelatih guru PAUD Aisyah yang berkualitas, berkarakter dan inspiratif, sehingga nantinya mampu menyediakan guru-guru PAUD yang berkualitas yang dapat diandalkan untuk mewujudkan dalam PAUD berkualitas. Kemudian Bapak yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Hasbi dan hadirin. Tiba pada acara inti kita hari ini, yaitu pengarahan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah dilanjutkan dengan prosesi peluncuran Training of Trainer Guru PAUD Aisyah tahun 2022. Yang kami hormati, Dr. Siti Nurjana Johantini MMM SI, kami persilahkan. Monitor, Ibu. Oke, Mbak Neni, mohon maaf, tapi kayaknya host belum memperbolehkan saya mute. Ya, ya, terima kasih. Agak terlambat sedikit karena harus sambil menunggu, begitu diperbolehkan masuk oleh panitia, tapi alhamdulillah saya bisa mengikuti acara launching atau dimulainya peluncuran kegiatan Training of Trainers Guru PAUD Aisyah di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, kami banggakan warga Muhammadiyah yang kebetulan sedang mendapatkan amanah
di Kemendikbud selaku Direktur PAUD, ya. Ini bukan sekedar warga Muhammadiyah, tetapi memang sejak muda menjadi aktivis, ya, aktivis di Angkatan Muda, dan setelah pada waktunya kemudian tentu lebih kuat berkegiatan dan mendapatkan kesempatan amanah di Kementerian Pendidikan, yakni Bapak Direktur PAUD, Bapak Muhammad Hasbi. Terima kasih selalu menemani, mendampingi, mensupport begitu ya dari kegiatan-kegiatan Majelis Dikdasmen Aisyah. Juga yang saya hormati Ibu Profesor Masito Husnan selaku Ketua Pimpinan Pusat Aisyah yang mendapat amanah untuk mengkoordinasikan Majelis Dikdasmen ini, majelis yang sangat tua dan memiliki peran yang sangat luar biasa tentunya. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi pertemuan yang sangat niscaya dan amat penting. Juga Ibu Ketua Majelis Dikdasmen dengan seluruh jajaran, termasuk juga para panitia penyelenggara begitu di bawah divisi Ibu Dr. Chandra yang tadi sudah menyambut, juga Ibu Fitni Wilis yang tadi kita sudah mendengar semuanya pesan-pesan penting dari acara training of trainers pagi hari ini yang sudah ternyata sudah digagas agak cukup lama. Tapi karena terkendala oleh pandemi, tentunya kita menyesuaikan kegiatan-kegiatan dari seluruh kegiatan dan program Aisyah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang tentu saya banggakan seluruh yang hadir, peserta baik dari pimpinan wilayah yang tadi disebut oleh Bu Fitni, bahkan ada sampai ranting atau guru-guru yang luar biasa, guru-guru PAUD kita, dan juga tadi ya 30 calon trainer handal begitu ya, trainer berkualitas yang akan mengikuti kegiatan sampai di bulan Agustus, dan ini diikuti oleh 3.000. Nah, 3.000 ini sudah mulai mendengar walaupun tidak menjadi peserta training ya, karena hanya 30, tetapi sudah mendapatkan informasi awal ya, segar gitu, bukan sayup-sayup lagi. Kalau yang 3.000 ini sudah mendengar dan mendapatkan informasi sangat penting begitu, yang sangat penting terkait dengan agenda yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Divisi PAUD dan juga Ibu Ketua Majelis Dikdasmen. Nah, oleh karena itu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua yang di era pandemi kita tetap bergairah, berikhtiar agar kita tetap hidup denyut kehidupan Aisyah ini tetap dirasakan oleh masyarakat luas dengan berbagai cara, situasi yang kita bisa beradaptasi dengan pandemi. Dan pada saat ini kesyukuran kita, pandemi sudah mulai melandai dan kita sudah pelan-pelan tetapi pasti tetap dengan prokes begitu, kita mulai berkegiatan di masing-masing tempat dengan cara mengambil hikmah ya, dengan cara mengambil hikmah dari situasi dan kondisi pandemi. Namun ibu-ibu sekalian, hikmah dari kondisi pandemi itu juga memberikan hikmah yang luar biasa bagi gerakan kita, karena kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya, dan itu akan bisa memberikan keluasan dan keluasan bagi kita semua di dalam menggerakkan Aisyah, dakwah Aisyah, termasuk melalui amal usahanya dan terkhusus adalah melalui pendidikan Aisyah. Oleh karena itu sekali lagi mari kita menambah kesyukuran kita. Kata Allah kan, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Itu yang
senantiasa memanggil kita semua, ya, memanggil kita semua untuk untuk kita tidak pernah merasa lelah begitu ya, nggak punya harapan, tetapi kita selalu ada harapan di dalam kehidupan kita, karena tadi Tuhan sudah menjanjikan banyak hal kepada kita semua. Sesulit apapun di dalam kita berikhtiar untuk kebaikan, untuk beramal saleh, Allah itu menjanjikan ada jalan yang baik buat kita semua. Nah, oleh karena itu tentu kita manfaatkan sebaik-baiknya rasa syukur itu dengan kita wujudkan dengan kehadiran kita untuk meningkatkan kualitas gerakan kita melalui banyak agenda yang sudah dikerjakan atau dilaksanakan, diselenggarakan oleh Aisyah dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Dan kali ini kesyukuran kita adalah kesyukuran kita bisa hadir mengikuti agenda penting, yakni launching TOT training of trainer dari Guru PAUD yang tentu itu tidak sederhana, ya, itu tidak sederhana. Selawat serta salam kita unjukkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi kehidupan kita dan bahkan menjadi pencerah kehidupan manusia, terutama bagaimana manusia perempuan sebagai manusia insan yang oleh Allah disamakan sejajarnya tanpa diskriminasi dengan laki-laki, dan itu diteladankan oleh Rasul kita. Dan kemudian kita bisa hadir berkiprah dengan potensi yang kita miliki, membangun bangsa ini, menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, karena kita diteladani oleh Rasulullah SAW bahwa perempuan dipersilahkan seluas-luasnya untuk mengambil bagian beramal soleh di dalam kehidupannya. Itu ibu-ibu sekalian, dan oleh karena itu pertama atas nama pimpinan pusat Aisyah kami mengapresiasi dan memberikan dukungan yang sepenuhnya atas ikhtiar-ikhtiar dari Majelis Dikdasmen khususnya dengan agenda TOT ini, karena TOT ini didesain dengan sedemikian rupa dan dicita-citakan ya dengan memiliki tujuan yang begitu mulia, ya. Karena kenapa mulia? Ya karena mempersiapkan manusia-manusia, orang-orang, guru-guru, para trainer yang tadi memiliki hal-hal yang sudah disampaikan oleh ibu atau pembicara yang sejak awal pertama tadi. Tentu itu bukan sesuatu yang sederhana, ya. Untuk menghadirkan sebuah para mentor, para trainer yang itu nanti akan menjadi orang-orang yang persyaratannya sedemikian rupa, ya, dan tuntutannya adalah menghasilkan guru-guru yang juga sesuai dengan desain dari pelatihan ini. Ibu Chandra, saya pernah mengikuti sebuah TOT untuk kepentingan kegiatan sosial kemasyarakatan begitu ya. Itu dulu saya 2,5 bulan dan tidak pulang. Nah ini mungkin untuk seperti ini Pak Direktur, ada nggak program-program di Kemendikbud? Bapak Direktur mudah-mudahan masih menyertai kami begitu ya. Saya punya pengalaman waktu muda, sekarang sudah tidak muda lagi ibu-ibu sekalian, tapi waktu itu ya dengan senang ya, saya sampai lupa. Jadi materi sebagaimana yang disusun oleh tim ini dari hal-hal yang sangat filosofis sampai kepada praktek teknis begitu. Dan itu untuk menjadi seorang trainer. Tapi saya juga ternyata tidak bisa menjadi seorang trainer yang handal begitu. Maknanya apa? Ternyata itu harus terus diasah. Biarpun 2,5 bulan berlatih, kalau itu tidak diasah, kemudian tidak mengikuti perkembangan, kemudian tidak dipraktekkan, begitulah. Mungkin saya 70% saja, tapi semakin kegiatan semakin banyak, maka peran menjadi trainer menjadi berkurang.
Nah, oleh karena itu saya pikir ini sebuah gagasan dan yang bagus untuk kita semua ya, untuk pendidikan kita dengan menyiapkan orang-orang begitu ya, ibu-ibu, insan-insan yang profesional di dalam memberikan pelatihan. Karena memberikan pelatihan tentu berbeda ya dengan mengajar begitu ya, dengan mengajar, dan bahkan ini menjadi para trainer untuk guru, dan guru lagi guru PAUD. Wah, guru PAUD itu mungkin menjadi insan atau guru yang tidak semua orang bisa, tidak semua orang bisa. Oleh karena itu untuk menjadi bisa dan menyenangkan perlu ada sebuah pelatihan yang seperti sudah digagas oleh Majelis Dikdasmen ini. Oleh karena itu kami atas nama pimpinan Pusat Aisyah mengapresiasi dengan harapan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik. Program ini bisa berjalan baik tidak saja ditentukan oleh para pelaksana, para mentornya, tetapi oleh semua kita. Ya, oleh semua kita yang memiliki komitmen untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang memang dicanangkan. Itu menjadi sangat penting. Apalagi Ibu Chandra dan tim dan kawan-kawan, pelatihan ini kan dilakukan secara online, betul ya. Ada offline-nya mungkin nanti dalam praktek-praktek tertentu dengan cara sedemikian rupa, tapi dengan online. Dinamika atau karakter kegiatan dengan online itu juga harus menjadi awal komitmen kita, ya, awal dari komitmen kita ibu-ibu, ya. Yang dilatih 30 sampai mungkin 60, tetapi ini bisa hadir 300. Ini sesuatu yang sangat baik, tetapi itu harus dilanjutkan, ya, konsistensi, kemudian kedisiplinan, kemudian keterpanggilan kita menghadiri sesuatu, karena ibu-ibu Aisyah ya secara keseluruhan, apalagi termasuk ibu-ibu guru itu bukan orang-orang yang saya meyakini memiliki mental sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, maaf. Mental sekedar menggugurkan kewajiban itu, Bu Irma, itu ya sekedar hadir. Hadirnya juga karena diminta itu ya secara ketentuan administratif hadir, tetapi tidak. Nah, saya melihat di sini bahkan satu akun ya, Ibu Titi Murniati, ini dari mana? Jangan-jangan ini dari Sulawesi Selatan atau dari mana ya akunnya? Itu juga beberapa orang. Artinya apa? Ada semangat. Kehadirannya bukan karena sekedar menggugurkan sebuah kewajiban ya, Bu Ela ya. Itu saya meyakini hal itu. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Nah, kekuatan dan karakter kita, kebiasaan kita, saya akan memulai dari yang sederhana, ibu-ibu sekalian, yakni karena ini menjadi bagian dari cara bagaimana kita akan mengikuti ya dengan model online atau dengan model daring seperti ini. Ini yang perlu ada komitmen sejak awal ya. Kalau saya selalu mengatakan, Ibu Masito sangat hafal ya, kita di PP Aisyah juga menyarankan bahwa kalau kita berbicara hanya bersedikit orang, kemudian tidak membuka kamera tanpa suatu alasan yang jelas, itu juga menjadi bagian dari kebersamaan dan etika kita. Karena jangan sampai ya yang ada itu nama tetapi tidak hadir. Nah, nama tetapi tidak hadir. Hadir itu harus dari sini, Ibu sekalian. Ya, kehadiran kita itu ya harus dari hati kita, niat kita, ya, keikhlasan kita. Itu kita hadir, ya, bukan hadir secara administratif, tetapi hadir juga harus dengan apa? Jiwa dan pikiran kita.
Ya, pikiran kita kalau di dalam apalagi ini pelatihan TOT Ibu Chandra ya, kalau pikirannya tidak fokus akan gagal. Nah, nanti itu sudah ada materinya yang sedemikian rupa ya yang akan diberikan begitu. Jadi di Muhammadiyah Aisyah ini memiliki karakter yang luar biasa ya. Ada nanti ibu-ibu bisa melihat bagaimana kebiasaan budaya ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu di ibu-ibu guru PAUD kita juga menggerakkan organisasi kita ini dengan dengan karakter ketulusan, dengan karakter karena keterpanggilan ilahi, bukan itu yang membuat kita tidak bisa untuk kita kemudian seadanya. Nah, begitu ya Bu Rahimi ya. Kalau Bu Rahimi Zamzam, Ibu Sekretaris kita, itu enggak bisa ya. Kalau cuman sekedar tidak ada magnet yang luar biasa itu ya karena magnet untuk mencari ridho ilahi. Itu menjadi kekuatan luar biasa dan itu kami meyakini ibu-ibu yang hadir 300 ini dari sekian puluhan ribu guru Aisyah karena TK kita sekitar 20.000 lebih itu menjadi sesuatu yang luar biasa karena dipanggil untuk mencari ridho ilahi. Nanti bertanya kepada Pak Direktur Pak Dr. Muhammad Hasbi, kira-kira panggilan ilahi ini letaknya di dalam sistem sistem yang tadi ya, apa kriteria yang disampaikan oleh Prof. Hasbi tadi apa itu tuh di mana? Karena itu dimiliki oleh Aisyah. Nah, kalau memang di situ belum ada, nanti kita usul kepada Prof. Hasbi bahwa mendorong ada sesuatu yang karena PAUD ini ya ibu-ibu kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Neni, Ibu Neni, kalau saya panggil Mbak ya, Ibu Neni, tadi kan kita menjadi pionir. Nah, kita kenapa bisa menjadi pionir? Itu ya karena itu, ya karena itu. Untuk apa? Nah, di situ yang kemudian kita bisa sedikit berbicara mengenai sejarah TK. Sehingga ibu-ibu sekalian yang saya hormati, TOT ini tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kesejarahan Aisyah di dalam menghadirkan PAUD. Kenapa 1919 di saat Kiai Dahlan juga sudah mulai berpikir mengenai pendidikan, berpikir mencerahkan kehidupan itu melalui pendidikan. Ya, melalui pendidikan yang awal kemudian ada pendidikan sekolah madrasah mu'alimin dan mu'alimat ya yang untuk tingkat di atas tingkatnya Froebel itu hampir bersamaan gagasan itu ya. Jadi gagasan itu bersamaan dengan gagasan kehadiran Froebel Aisyah, kehadiran PAUD Aisyah pada saat itu ya berpikir tentang bahwa kehidupan manusia Indonesia pra-Indonesia itu harus dihidupkan dari sisi pendidikan, karena pendidikan itu bisa menjadi sebuah cahaya untuk menerangi jalannya hidup ya, dan bagaimana besarnya sebuah bangsa yang tentu dengan landasan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pembicara yang terdahulu. Kita memiliki nilai-nilai dasar yang sangat amat kuat, tadi sudah disebut dengan pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis, tetapi sekarang kemudian nilai Al-Quran dan hadis pun oleh Muhammadiyah itu dipertajam, ya dipertajam. Bagaimana memahami Al-Quran itu dengan bayani, burhani dan irfani. Nah itu majelis tarjih. Oleh karena itu, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Ibu, karena maaf saya sering keliru ya kalau berbicara TK itu seakan-akan ibu-ibu semua. Tidak, ternyata
banyak guru TK kita ini yang sudah juga laki-laki ya Bu Chandra ya. Ya, Di banyak tempat itu luar Ya. biasa ya, luar biasa. termasuk peserta TOT-nya Bu, ada Ada laki-laki. ya, Ada. peserta ada laki-laki begitu. Kita tahu nanti para peserta TOT itu akan menjadi calon-calon direktur PAUD setelah Pak Hasbi akan menjadi dirjen atau apa gitu ya. Begitu. Nah, peserta itu baik laki-laki, perempuan, Bapak. Jadi yang menjadi calon direktur tidak hanya laki-laki, perempuan juga gitu. Baik. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, tetapi lebih kepada hal mengingatkan kembali kepada kita kalau untuk hal-hal yang nanti skill, kompetensi dan macam-macam mengenai ke-TOT-an pasti sudah panjang, tapi kita di dalam menyiapkan guru-guru itu memang harus memahami betul visi misi dari pergerakan Muhammadiyah Aisyah ini, ya. Karena sekarang lembaga pendidikan ini juga ada lembaga pendidikan yang semi bisnis, yang tentu orientasinya juga berbeda. Nah, visi misi pendidikan persyarikatan, kalau saya menyampaikan persyarikatan Muhammadiyah itu di dalamnya ada Aisyah, ya, ada Aisyah. Kita di Aisyah ini, PAUD kita, taman kanak-kanak kita ini sudah melewati 1 abad, ya. Perjalanan sejarah 1 abad itu harus mampu kita refleksikan bersama, ya. Kita maknai bersama-sama dari makna yang sangat luas. Jadi dari sisi kesejarahan, mengapa Muhammadiyah Aisyah itu pendidikan, dan kenapa Froebel yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Neni itu hadir di tahun 19, ya. Saya selalu mencoba menelisik sejarah. Kiai Dahlan itu melawan penjajahan, ya, melawan penjajahan itu dengan cara yang sangat amat strategis, yakni dengan menyiapkan keperluan untuk hidup manusia, masyarakat pra-Indonesia sebelum merdeka, dengan menyiapkan banyak hal. Salah di antara yang disiapkan adalah bagaimana menghadirkan manusia-manusia yang punya bekal pengetahuan yang dilandaskan kepada nilai-nilai agama. Ya, nilai agama itu mengandung jihad. Jihad bukan dalam pengertian memanggul bedil, perang langsung dan sebagainya. Sekarang perang itu kan juga tidak langsung, ya, menggunakan berbagai kemajuan teknologi yang luar biasa yang kalau kita ikuti kan juga mengerikan, ya. Mengerikan yang sekarang perang-perang yang ada itu. Nah, Kiai dan para tokoh awal dan ibu-ibu Aisyah di awal yang dididik oleh Kiai Dahlan itu bersama-sama menghadirkan amal kegiatan pendidikan, karena di situ kalau orang punya ilmu pengetahuan, karena kemajuan yang ada itu berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan. Di saat masyarakat pada waktu itu belum ada yang berpikir, ya, bagaimana pendidikan PAUD atau pendidikan itu sejak dini, yang itu dikoordinir dengan baik. Memang ada pendidikan-pendidikan pendidikan dasar, ya. Kalau ini kan pendidikan di bawah, pendidikan dasar itu sudah dimulai oleh beberapa pihak, tetapi lagi-lagi kita yang memikirkan usia dini di awal itu adalah persyarikatan kita. Maknanya apa, ibu-ibu dan bapak sekalian, bahwa kita menjadi pionir, sehingga bagaimana merawat pioniran ini, bagaimana kita menjadikan pionir itu sesuatu yang membuat kita itu bukan sekedar rasa bangga, tetapi bisa merawat kepioniran, ya, kepionirian, keteladanan, kemudian
menjadi awal itu harus menjadi sesuatu yang kita miliki oleh para penyelenggara, pelaksana pendidikan, bahkan sampai kepada guru. Caranya bagaimana? Salah di antara caranya adalah memang terus meningkatkan kualitas. Kalau di zaman itu 1 abad lebih yang lalu kita sudah memulai dan kita terdepan, maka kenapa tidak sekarang itu harus mempertahankan kita menjadi yang terdepan, kita menjadi yang jelas jangan sampai di pinggir begitu. Kalau menjadi tengah, ya menjadi yang di tengah, menjadi center. Nah, karena ingin menjadi center, menjadi di tengah, maka mengikhtiarkan amal-amal kegiatan kita ini harus amal yang diikhtiarkan untuk kepentingan center of excellence. Jadi kita harus memiliki keunggulan-keunggulan. Ya, harus memiliki keunggulan. Untuk meraih keunggulan itu, untuk meraih di tengah, untuk bisa mempengaruhi yang lain. Dan kalau kita ini menjadi center, mempengaruhi yang lain, dengan cara gimana bisa tetap di tengah, tentu kita juga bisa mengadopsi pengalaman-pengalaman pihak lain yang itu kompatibel dengan kepentingan untuk meraih kemajuan usaha-usaha kita. Ya. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita juga kemudian merasa sudah hebat, tidak mendengar yang lain. Ya. Nah itu, nanti kita akan terpinggirkan, ya. Muhammadiyah ini besar, Aisyah ini besar, hidup sudah di abad kedua pergerakannya. Tetapi kita ini kan seperti padi, semakin tua semakin berisi merunduk. Tetapi dalam berisi merunduk itu kita menyerap, ya. Menyerap apa? Menyerap kepentingan umat, menyerap bagaimana kita bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan kita, khususnya di bidang pendidikan, begitu ya. Kemudian menyerap bagaimana kendala-kendala yang ada di masyarakat, begitu. Wah, itu luar biasa, ibu-ibu sekalian. Masa pandemi kita bisa menyerap bahwa masyarakat kita sebagian tidak mampu untuk bisa menyelesaikan tugas administrasinya, ya kan? Nah, kita serap, kemudian caranya seperti apa? Nah, kita punya keahlian di situ, maka ada program ta'awun selama masa pandemi. Tapi selain itu, kita harus menyerap kemajuan ilmu pengetahuan di bidang ini. Tentu akan berbeda 1 abad yang lalu dengan kepentingannya sekarang. Ya, jangan sampai kita tadi saya masih pada pokok menjadi pionir, menjadi penggerak yang awal, itu harus menjaga itu dengan cara yang memang tidak mudah. Kita harus membuka selebar-lebarnya, sejauh-jauhnya bagaimana sebenarnya model pendidikan ini yang harus tetap dilandasi pada nilai-nilai ajaran Islam. Kalau soal bagaimana persyaratannya, tadi integritas, komitmen, macam-macam itu sudah nanti pasti akan dikupas tuntas. Tetapi saya hanya ingin menegaskan bahwa Aisyah ini melalui pendidikan ini menjadi bagian dari cara melawan penjajah agar supaya manusia-manusia Indonesia itu memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, memiliki kemerdekaan yang didasarkan pada nilai-nilai dasar agama, tentu Pancasila dan budaya bangsa kita yang begitu luhur. Ya. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, walaupun kita menyerap pengetahuan, perkembangan, harus tadi saya tetap menggariskan atas nama pimpinan pusat Aisyah sesuai dengan visinya, tetap menggariskan kepada pandangan yang itu dilandasi oleh nilai ajaran Islam. Karena apa? Karena sekarang ini juga berkembang bagaimana pendidikan yang tidak saja pada pendidikan kelas senior begitu ya, pendidikan dasar pun, pendidikan PAUD pun
itu kan juga diajarkan banyak hal yang kalau tidak hati-hati karena mengikuti perkembangan pengetahuan yang sekuler yang tidak didasarkan pada ajaran agama, kita tidak bisa menfilter, itu nanti juga akan ada dampak bagi kehidupan kita. Nah, ini yang penting, sehingga bagi para ibu-ibu guru, karena dia guru ini kan berkomunikasi dengan banyak pihak, dan ibu-ibu harus ingat kalau sudah dekat dengan Aisyah, ya kepentingan-kepentingan pihak lain itu juga ada. Ya, kepentingan apa? Kepentingan mempengaruhi cara berpikir juga ada. Nah, ini yang betul-betul kami pesankan kepada guru-guru PAUD. Ya, jadi tidak bisa mengikuti semua perkembangan tanpa filter dan didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Gitu. Tetapi kita tetap bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan banyak pihak. Keedahan kan seperti itu. Yeah. Nah, jadi ibu-ibu nanti akan sesama impaudi, tapi kan masing-masing akan punya pandangan. Perkuat pandangan kita ini. Oleh karena itu, hasil Tanwir Aisyah satu yang itu menetapkan memperkokoh bagaimana nilai-nilai PAUD kita, ya nilai-nilai PAUD kita di satu abad PAUD Aisyah itu harus tersosialisasi dan terinternisasi sampai di tingkat bawah. Dan dalam konteks training of trainer PAUD ini, TOT guru PAUD ini itu harus menjadi landasan yang utama Ibu Chandra dan Ibu semua. Ya, jadi Bayani, Burhani, Irfani itu harus sama-sama dijalankan. Maaf karena tidak sederhana ya. Sekarang juga banyak misalnya kalau saya membawa kepada perguruan tinggi, bagaimana mohon maaf Bapak Direktur kalau masih ada, kami kan memberikan masukan kepada bagaimana permen peraturan Menteri nomor 30 itu yang terkait dengan hal-hal yang baru itu, dan kami memberikan masukan karena ada hal yang tidak selaras dengan visi kita. Nah, oleh karena itu di dalam training ini, TOT ini itu merupakan hal-hal yang mendasar. Jadi bagaimana Al-Quran yang mendasari itu nanti yang akan digunakan itu harus dilihat dari 3 hal yang cara manhaj tarjih mengenai Burhani, Bayani, dan Irfaniyah. Dan Irfaniyah. Kalau perlu saya ingin mengusulkan kepada Majelis Dikdas, ini memang mau muktamar ibu-ibu, tapi muktamar itu regulasi pergantian pertanggungjawaban, kemudian kepengurusan, tetapi saya selalu mengatakan kalau program itu akan berkelanjutan, tidak putus, tidak kemudian sekarang ini kabinet sekarang kabinetnya Aisyah, kemudian nanti kalau sudah selesai akan berbeda, enggak. Kita berharap tidak seperti itu. Kalau seperti itu tidak ada sustainability, itu tidak efisien. Oleh karena itu saya ingin mengusulkan memperkuat hasil satu abad PAUD Aisyah itu dengan sosialisasi, pemahaman, pemaknaan yang begitu rupa, karena itu menjadi sebuah dasar yang saya berharap para peserta pelatihan itu semuanya sudah membaca sebelumnya, mempertanyakan kalau ada sesuatu yang belum dipahami, dan bagaimana nantinya cara dari para trainer ini bisa mensosialisasikan, mengkomunikasikan, dan memberikan pemahaman secara mendalam kepada para guru-guru kita. Jadi itu. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, memang menjadi guru profesional, inspiratif, dan sebagainya sebagai juga harapan yang tertera di dalam kementerian yang tadi disampaikan oleh
Bapak Direktur itu bukan sesuatu yang sederhana bagi para guru, tetapi Muhammadiyah Aisyah mengajarkan kepada kita ini untuk terus berikhtiar, ya, tidak boleh berhenti berikhtiar. Dan Allah kan mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa orang-orang yang berikhtiar, berjihad, begitu ya, bersungguh-sungguh untuk kepentingan jalan Allah, apalagi ini dalam konteks pendidikan, yang itu pahalanya bahkan akan bersambung sampai orang itu kalau meninggal karena dia memiliki ilmu yang bermanfaat yang diberikan, itu kan sangat luar biasa, bisa menjadi tabungan setiap orang yang tadi berharap ridho Allah itu. Maka itu yang dengan kesungguhan. Tidak ada orang hidup tanpa kesungguhan itu akan berhasil, ya. Maka jiwa sungguh-sungguh, jiwa jihad, keikhlasan, kemudian kerelawanan yang selama ini kita miliki. Saya selalu mengatakan, ibu-ibu majelis, para penyelenggara, ibu-ibu semua, itu kita miliki, ya, kita miliki. Mungkin kepemilikannya bisa berbeda-beda, ya, tetapi itu pada dasarnya adalah mutiara yang luar biasa yang dimiliki oleh ibu-ibu Aisyah, Bapak Ibu sebagai penggerak pendidikan di persyarikatan. Ya, penggerak di persyarikatan. Kami cukup selama 12 tahun, ya, 2 periode, kebetulan kami bersama-sama ibu-ibu yang lain itu diberi amanah di pimpinan pusat, semakin tahu bagaimana kehidupan PAUD kita ini dari yang jauh, terjauh, terluar, ya, sampai pada kehidupan yang di ibu kota Republik. Apakah ibu kota Republik Indonesia, ya, yang belum pindah ini. Nah, tapi untuk Aisyah Muhammadiyah, ibu kota itu tidak akan pindah, ibu-ibu sekalian. Karena apa? Ibu kota Muhammadiyah itu sudah ada di anggaran dasar, yakni ibu kota Muhammadiyah adalah di Yogyakarta. Nah, jadi kalau nanti Pak Hasbi pemerintah pindah, begitu, ya, ibu kotanya Muhammadiyah itu tetap di Yogyakarta dengan kantor di Jogja maupun di Jakarta. Begitu. Siap. Pasti, ya, nggak apa-apa. Itulah kayak Indonesia kita, ya, dan kita bisa menghidupkan ibu kota Muhammadiyah itu untuk memancar, ya, dari Jogja dan Jakarta itu menyancar dalam seluruh kehidupan di Indonesia ini, ya, bahkan memancarkan kehidupan kemanusiaan secara global. Karena apa? Kita ini satu-satunya, ibu-ibu sekalian, organisasi perempuan yang memiliki taman kanak-kanak PAUD di luar negeri. Coba itu, kita bersyukur, boleh tepuk tangan. Tetapi kalau pas videonya ditutup, ya kami nggak bisa melihat tepuk tangan ibu-ibu sekalian. Gitu ya, itu bentuk syukur ibu-ibu sekalian, ya. Coba nggak ada. Nah, bagaimana internasionalisasi Muhammadiyah Aisyah itu dimulai dari TK juga, dimulai dari PAUD. Jadi kenapa internasionalisasi sementara di Indonesia saja masih banyak belum terjangkau? Ibu, kalau kewajiban untuk menjangkau pendidikan itu secara konstitusi tugasnya Pak Direktur di pemerintah, tugas utamanya. Tetapi Muhammadiyah punya keberpihakan untuk kepentingan tadi, ya, dalam kesejarahannya belum ada Indonesia, Muhammadiyah itu sudah bergerak untuk mencerdaskan kehidupan manusia-manusia yang nantinya menjadi manusia Indonesia. Ya, oleh karena itu ya kita ya di luar, baik dari TK sampai perguruan tinggi itu kita sudah mulai ada di luar. Ya, TK kita diawali dari Kairo, ya, Mesir. Kemudian sekarang sudah ada sekolah dasar MEK di Australia.
Kemudian sudah ada Universitas Muhammadiyah di Malaysia, UMA, begitu ya. Nah, ini perlu supaya kita ini punya dasar punya kebanggaan yang memang ada dasarnya, dan itu harus dikuatkan, tetap dirawat, tidak boleh hanya berbangga-bangga, tetapi kita tidak ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kita punya TK-TK di pulau-pulau terjauh. Nah, ya ibu-ibu ada di Aran, ada di Sae, di mana saya sampai lupa itu, yang hafal mestinya Bu Chandra dan kawan-kawan Mbak Fitni. Ya itu. Dan kami berharap nanti Pak Direktur bisa hadir di tempat-tempat jauh itu. Ya, di tempat-tempat kami itu Pak Direktur masih ada waktu. Ya, jadi yang perlu dikunjungi itu yang jauh-jauh supaya itu juga bisa menjadi inspirasi, begitu ya, bagi yang lain. Ya, tentu negara diwakili oleh pemerintah, oleh Pak Direktur ini juga tidak sederhana bebannya. Kami tahu persis. Oleh karena itu, kami ikut bersama-sama agar supaya usaha-usaha mencerdaskan kehidupan bangsa ini menjadi sesuatu yang terus kita lakukan dengan bersinergi, ya, dengan bersinergi. Kalau pemerintah membantu Aisyah, membantu Muhammadiyah, itu akan kembali kepada kepentingan umat, lagi kepentingan warga bangsa. Ibu-ibu di berbagai daerah kan TK-TK kita ini muridnya tidak hanya Muslim, ya, beberapa TK kita muridnya juga non-Muslim, termasuk juga perguruan tinggi dan sekolah-sekolah di atasnya. Jadi ini cara kita ya di dalam meluaskan dakwah, dan bahkan kita mulai dari yang sejak dini. Orang belum berpikir, pihak lain belum berpikir tentang PAUD, Aisyah sudah berpikir tentang PAUD. Kita ini membantu Pak Hasbi kesejarahannya, karena kemudian pemerintah memberikan perhatian. Dulu nggak ada direktur PAUD, sekarang alhamdulillah ada. Mudah-mudahan alokasi perhatian pemerintah untuk kepentingan anak usia dini ini juga menjadi lebih baik ya, Pak Direktur, seperti itu, sehingga anak-anak kita ini anak-anak yang nantinya punya harapan yang lebih baik, dan itu Aisyah akan berkontribusi di sana. Nah, untuk hal-hal yang profesional, inspiratif, dan ini para ahlinya luar biasa. Dari saya atas nama PP Aisyah mengingatkan tadi kekuatan kita, karakter kita yang selama yang itu sudah dititi begitu ya, dijalani sejak awal oleh para tokoh-tokoh kita, dan tugas kita ibu-ibu sekalian yang hadir ini, para guru kita ini adalah tugas untuk merawat, melanjutkan, mengembangkan. Dan kita mendapatkan berbagai penghargaan, perhatian dari banyak pihak itu karena kontribusi kehadiran ibu-ibu sekalian. Luar biasa. Saya kalau mengingat ibu-ibu yang ada di daerah-daerah, mereka tidak berlebihan. Tidak berlebihan, ya, di banyak tempat itu tidak berlebihan, tetapi mereka begitu luar biasa untuk berkhidmat pada kepentingan dakwah Aisyah dengan penuh kegembiraan. Sekali lagi itu hanya karena panggilan Allah, panggilan Nurjana, panggilan Pak Direktur, Pak Jokowi, apalagi yang lain-lain, enggak, tetapi itu karena panggilan Allah, dan itu kekuatan kita. Oleh karena mari kita rawat bersama-sama, mari kita hidup-hidupkan, mari kita gembirakan ya kegiatan-kegiatan kita ini. Bagi yang sudah pada posisi lebih baik harus berpikir bagaimana menyalurkan pengetahuannya itu sesama, dan apalagi itu di internal Aisyah itu harus seperti itu. Dan oleh karena itu saya tidak boleh berpanjang kalam supaya nanti waktu bisa lebih banyak untuk kepentingan materi-materi yang
substantif sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh penyelenggara. Sekali lagi terima kasih Pak Direktur, Prof. Hasbi, juga ibu-ibu dari Majelis Dikdasmen dan seluruh yang hadir, dan selamat untuk calon trainer. Begitu diniati, insya Allah ibu-ibu sekalian akan menjadi trainer-trainer yang handal. Syukur akan bermanfaat juga keluar, begitu meluaskan dakwah dengan kekuatan yang dimiliki oleh Aisyah. Demikian Mbak Neni, sekali lagi selamat karena ini berjalan berkelanjutan sampai Agustus, mudah-mudahan tetap sehat begitu, dan coba dalami secara kesejarahan Aisyah, bukan tanggal tahunnya, tetapi visi filosofi bagaimana sejarah PAUD Aisyah ini dalam konteks dakwah persyarikatan yang begitu luas. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ibu-ibu sekalian, saya ternyata harus melaksanakan tugas dari Anjuran panitia, begitu ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama membuka TOT Guru PAUD Aisyah tahun 2022 dengan tema membangun trainer yang berkualitas, berkarakter, dan inspiratif. Luar biasa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini silahkan dilaksanakan, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah dan bermanfaat luas bagi kepentingan kehidupan dan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Suaranya nggak muncul suaranya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ketua Umum Dr. Siti Nurjana yang telah memberi pencerahan dan spirit yang luar biasa bagi dakwah kita semua Ibu Bapak, dan terima kasih juga Pak Hasbi, lalu Prof. Masyito juga terima kasih, serta seluruh undangan dengan diluncurkannya program TOT Guru PAUD Aisyah tahun 2022 ini, insya Allah akan lahir trainer-trainer guru PAUD Aisyah yang berkualitas, berkarakter, inspiratif, dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Demikian ada sebait pantun Ibu Bapak. Australia negeri kanguru, Indonesia alamnya permai. Sungguh mulia jasamu guru, mendidik kami menjadi pandai. Tepuk tangan dulu dong Ibu Bapak. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih Bu Nurjana, Pak Hasbi, kemudian Pak Masyito. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon izin teman-teman dari panitia bisa mengcapture semua. Ini kebetulan hadir Ibu Ketua Umum kita. Mohon menunggu. Kami persilakan teman-teman yang ingin mengcapture Ibu Ketua Umum, Pak Direktur, dan Prof. Masyito bersama kita semua. Tolong diberikan aba-aba kepada saya kalau sudah selesai. terima kasih Pak Direktur. Sudah Mbak Diris? Bentar. Terima kasih Prof. Ya, mohon semua videonya, kameranya dibuka Ibu Bapak, kita akan berfoto bersama. Mangga. Belum ketemu Mbak Fitni nih. Mbak Fitni mana sih Mbak Fitni? Ayo dibuka kameranya semua. Ini udah keluar sejak tadi. Oke. Oke. Mangga gitu. Mbak Riris. Oke, foto ya. Ini nggak dapat. Ya. 1, Semuanya 2, senyum. 1, 2, 3. Udah Mi? Ya udah. Oke. Sudah? Belum, bentar. 1, 2, 3. Oke.
Ayo Mi. Segera Mohon sabar ya Ibu-ibu. Pak Direktur mau salat Jumat tuh. Pak Direktur mau salat Jumat. Kita semua. Soalnya Oke, ada selesai sudah acara oke, peluncuran. ada Ya. 12 halaman. Oh, baik. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Direktur, bisa. Mohon izin, Ya, Ketua, Ya. Bapak Sito, ya, Ya, Ibu dan Bapak. terima kasih. Ya, Dan terima kasih. pengumuman kepada sampai ketemu. ya, terima Sampai kasih Bu, ketemu di sampai lain nanti. kesempatan. Ya. Jangan lupa para peserta TOT dan undangan yang masih ingin mengikuti kuliah umum perdana oleh Profesor Marsito, nanti kita akan kembali masuk pada link Zoom ini pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon sekali lagi undangan yang berkenan mengikuti kami persilakan nanti bergabung kembali bersama para peserta TOT. Kita akan mengikuti sesi kuliah umum perdana oleh Profesor Dr. Marsito Husnan dan akan dipandu langsung oleh Dr. Fahriani. Sekali lagi terima kasih semua selalu sehat. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Berkualitas menciptakan Recording stopped. Terima kasih semuanya, terutama untuk peserta. Stay tune ya, tetap di link Zoom atau ke channel. Nanti kita akan mulai pada pukul 1 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Ya, oke. Terima kasih semua.